ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dan juga diberikan ketetapan iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dari Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Ini masih berkaitan dengan ayat 172 dan 173 dari surat Al-Baqarah, itu tentang makan yang baik-baik dan diharamkan bangkai, darah, daging babi kecuali dalam keadaan darurat. Jadi saya akan bacakan tentang hikmatul tasyri'. Hukumnya sudah kita pelajari ya pada pertemuan yang sebelumnya. Hari ini kita akan berbicara tentang hikmah dari pensyariatan hukum. Jadi hukum di dalam Islam itu kalau kita pelajari itu nanti kita akan menemukan ada hukum-hukum yang kita bisa menemukan hikmahnya secara langsung, bisa kita analisis. Ada juga hukum-hukum yang kita tidak bisa menganalisis kenapa hukum itu disyariatkan. Nah, itu yang tidak bisa dianalisis, itu kita jadikan sebagai bentuk kepatuhan kita secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya yang tidak bisa dianalisis itu saya pernah menyampaikan juga bahwa seperti rakaat sholat. Rakaat sholat itu tidak ada yang tahu dan tidak ada dalil yang menjelaskan kenapa rakaat sholat subuh itu hanya 2. Padahal kita baru bangun tidur, mungkin keadaannya lebih fresh dibanding kalau kita sholat isya sudah capek pulang dari sawah, pulang dari ladang, pulang dari kantor. Kenapa sholatnya 4 gitu, nggak 2 saja? Nah, itu termasuk ibadah atau hukum yang tidak bisa dianalisis hikmahnya atau ilatnya. Ilat itu ini alasan. Jadi alasannya kenapa itu nggak dijelaskan. Nah, kalau misalnya hukum-hukum yang lain itu ada sebagainya yang kita bisa mengetahui kenapa hukum itu disyariatkan. Masalah makan, makan yang halal, terus kenapa bangkai diharamkan, ini ada hikmahnya, ada ilatnya, ada tujuan dari syariat yang bisa kita analisis. Gitu. Wa amma al-hikmatu min tahrimil maitati falima fiha min ad-darar. Hikmah dari diharamkannya memakan bangkai itu karena di dalam bangkai itu ada doror. Doror artinya motor atau sesuatu yang akan merugikan kita, itu motor. Sementara di dalam Islam itu ada hadis la doror wala diror. Jadi kita itu tidak boleh memberikan memberikan kerugian kepada orang lain, dan kita juga tidak dirugikan. La doror wala diror. Itu prinsip di dalam Islam. Jadi kalau misalnya ada satu perbuatan yang merugikan orang lain, itu sebenarnya itu menyalahi hukum Islam. Misalnya tidak ada hukumnya, kita tidak pernah membaca hukumnya, tapi secara nafsiyah
kita melihat bahwa perbuatan yang kita lakukan itu berpengaruh buruk kepada orang lain, itu sudah menyalahi Islam. Karena ada hadis la dororo wala diroro, ini termasuk hadis la dororo wala diroro itu termasuk salah satu prinsip hukum di dalam hukum Islam. Nah, nanti kita bisa menemukan di dalam hukum Islam itu dari hadis la dororo wala diroro ini cabang-cabangnya banyak. Tapi secara umum, kalau kita tidak belajar secara rinci tentang hukum, ambil hadis ini saja, itu sudah mengetahui, sudah bisa tahu tentang esensi dari keislaman itu. Pokoknya tidak boleh ada yang merugikan dan tidak boleh ada yang merugikan. Tapi banyak, misalnya dalam fikih itu, bahkan di dalam fikih itu, hukum bertetangga itu dibahas. Misalnya kita akan membuat rumah, itu harus memikirkan juga tetangganya. Apakah dengan kita membangun rumah itu akses dari tetangga kita terganggu atau tidak? Ternyata kita bangun satu bangunan, ada tetangga kita yang aksesnya terganggu, itu tidak Islam, karena itu tidak sesuai dengan ajaran la dororo wala diroro. Ini bisa kita terapkan dalam berbagai permasalahan. Sehingga kalau kita tahu esensi dari hadis ini, maka kita akhirnya mikir dalam Islam itu harus ini memberikan kenyamanan bagi sekelilingnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim, orang muslim yang baik itu adalah man salimal muslimuna, apabila orang-orang di sekitarnya, orang muslim di sekitarnya itu selamat min lisanihi, dari kata-katanya, wa yadihi, dan tangannya. Jadi kalau ingin menjadi orang muslim yang baik, yang benar-benar sesuai dengan yang dianjurkan atau yang diajarkan Rasulullah SAW, itu orang yang di sekelilingnya harus selamat dari tangan dan lisannya. Kalau sekarang dan WA-nya. Jadi kadang-kadang kita itu tangannya tidak lisannya tidak bergerak, tapi tangannya yang bergerak. Dan ternyata itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang merugikan atau menyakitkan bagi orang lain. Nah, itu tidak sesuai dengan esensi dari Islam. Nah, kita bicara hukum ya, di dalam Islam itu kita bisa sebagian hukum atau sebagian besar dari hukum-hukum itu ada ilahnya atau ada hikmah. Jadi tahrimul mainan falima fiha ila doror, ada doror, ada kemudorotan di dalam pengharaman bangkai. Lianna iman takuna matat lima rubin wa illatin wa qad afsada badanaha wa ja'alaha ghayra salihatan lil baqa'i wal hayati. Bangkai, kalau ada hewan mati, itu bisa jadi bangkai itu atau hewan itu mati karena ada penyakit di dalamnya. Sehingga penyakit yang ada di dalam hewan itu bisa mempengaruhi kita yang makan. Nah, makanya kalau ada bangkai, ada hewan mati tidak disembelih, itu tidak boleh atau haram hukumnya dikonsumsi, karena itu bisa membawa kemudaratan bagi kehidupan kita. Agama itu seperti itu. Agama itu memberikan batas-batas kepada kita. Ada yang halal, ada yang haram. Itu sebetulnya itu kembalinya kepada kita sendiri. Kalau ada sesuatu yang diharamkan, itu biasanya bisa kita lihat ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak terkena kemudaratan itu.
Jadi agama itu menjaga kita. Makanya kita harus menjaga agama itu. Dan salah satu dari 5 prinsip di dalam Islam itu adalah menjaga agama. Ya, hifdzuddin atau menjaga agama. Karena apa? Pada sejatinya agama itu adalah menjaga jiwa dan raga kita itu sendiri. Jadi tidak ada ruginya kita berpegang teguh pada agama, bahkan keuntungan besar kalau kita itu berpegang pada agama. Karena pada hakikatnya agama itu menjaga diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya di dunia. Orang itu kadang-kadang berpegang pada agama, tidak. Yang lain bisa begini begitu. Riba misalnya. Kalau kita tidak diharamkan, itu kan bisa itu apa namanya? Praktek-praktek itu kita jalankan dengan leluasa. Tapi kalau di dalam Islam riba itu diharamkan, akhirnya kita tidak leluasa mau memilih investasi, mau memilih apa namanya lembaga keuangan, itu pun harus kita ini dulu, kita lihat dulu. Kalau kita tidak ada hukum riba, bebas. Tapi sejatinya riba itu dilakukan untuk melindungi jiwa kita. Ya karena orang yang ini apa namanya tidak terlepas dari itu, berarti dia tidak aman hidupnya karena sudah dijaga sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak mengindahkan itu. Bangkai tadi wa imma ayyakuna Allahu li sababin tariq, atau hewan itu mati karena sebab-sebab tertentu yang kita tidak tahu. Makanya karena tidak tahu itu bisa membahayakan, sehingga bangkai itu diharamkan. Fayukhsha min adwar wa naqli maradila ila akilin. Bangkai itu karena dia kotor, maka bisa atau ditakutkan penyakitnya itu berpindah kepada orang yang memakannya. Makanya kalau kita mau korban, itu hewannya kan diminta supaya mendapat sertifikat dari penyakit mulut dan kuku. Itu kalau misalnya ternyata ada penyakit mulut dan kuku, itu bisa jadi bahaya bagi kita yang mengkonsumsinya. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita memakan yang baik-baik dan bukan memakan yang halal. Muhammad Jalul Mas'ud, kenapa darah itu diharamkan? Darah yang mengalir. Kita kemarin kan sudah membahas kalau darah itu ada di sela-sela daging yang susah sekali dipisahkan, itu tidak haram. Jadi agama itu membatasi secara jelas mana yang haram dan mana yang halal. Yang haram di dalam agama itu adalah darah masfuh. Masfuh itu artinya mengalir, dialirkan. Nah itu ada ininya, ada kelihatannya itu, bukan darah yang menempel di daging, sisa-sisa itu, bekas-bekas itu kan masih ada sedikit-sedikit itu tidak haram. Karena prakteknya Aisyah radhiyallahu anha pernah memasak, dan masakannya itu jadi di atasnya itu ada warnanya coklat-coklatan dari darah bekas yang di daging itu halal, jadi tidak usah ragu. Jadi jangan sampai kita ada keraguan di dalam agama. Dan berlebih ilama la yuridu, tinggalkan yang membuat ragu. Nah, yang membuat ragu itu kalau kita tidak tahu hukumnya. Setelah kita tahu hukumnya, jelas ini haram, ini tidak haram. Nah, yang diharamkan di dalam Islam itu adalah darah yang mengalir atau dialirkan.
Kenapa diharamkan liqadzaratihi wa dhararihi aidan? Juga diharamkan liqadzaratihi karena kotornya, menjijikkan. Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi sesuatu yang menjijikkan secara fitrah itu diharamkan di dalam Islam. Jadi agama kita itu agama yang sangat-sangat bersih, sesuai dengan fitrah manusia. Darah itu liqadzaratihi karena menjijikkan, wa dhararihi dan juga karena madarat yang ada di dalam darah tersebut. Jadi bisa saja di dalam darah itu ada penyakit-penyakit. Kalau kita konsumsi darah itu dari hewan itu, bisa saja di situ mengandung penyakit yang akhirnya berbeda kepada kita. Wa qad athbata at-tibbul hadits anna dama dharrun kal maitah wa annahu tatajammu fi al-mikrobat wal mawaddah. Sebutkan di sini, menurut ilmu kedokteran modern, darah itu hukumnya atau statusnya itu sama persis dengan bakan. Karena di dalamnya tatajammu fihi al-mikrobat. Ada mikrobat itu bahasa mikrobat, tapi di bahasa Arab kan sama aja. Jadi tidak diterjemahkan di mikrobat sama aja. Karena di dalamnya ada ini organisme, ada ini kuman, mikroba, kuman. Bahasa Arabnya sama aja, mikrobat sama aja. Wal mawaddah dan ini sesuatu atau zat-zat yang membahayakan atau sesuatu yang membahayakan di dalam darah tersebut. Nah, itu penelitian dari kedokteran pun mengatakan seperti itu. Artinya di sini antara hukum agama dengan penemuan ilmiah atau dari kedokteran itu kok. Dan ini banyak sekali ditemukan. Ada dulu cerita tentang seseorang itu orang kafir meneliti tentang sujud masuk Islam. Karena dalam agama itu isinya baik-baik. Ada orang meneliti tentang sujud. Ternyata setelah diteliti dari sujud itu, gerakan sujud itu ternyata bisa mengalirkan darah ke pembuluh-pembuluh yang sangat kecil sekalipun itu ternyata bisa dialiri oleh darah gara-gara dalam kondisi keadaan sujud. Itu dulu ada yang pernah meneliti, orangnya non muslim. Setelah meneliti itu, akhirnya ternyata Islam itu luar biasa ini ya, apa namanya, kemanfaatannya, hikmahnya dan sebagainya bisa masuk Islam. Yang dari gerakan sujud, padahal kita sujud sekian lama kan gak pernah meneliti kenapa kita sujud, ya karena kita disuruh sujud gitu. Nah itu ada orang yang meneliti sujud dari gerakan itu, dimaknai, dicari, ternyata bisa mengalirkan darah sampai pembuluh-pembuluh yang sangat kecil sekalipun bisa. Makanya akhirnya itu bisa menyehatkan kita. Di agama kita itu kaya sekali dengan makna-makna seperti itu, baik yang sudah kita temukan maupun yang belum kita temukan. Makanya kalau kita belum menemukan hikmahnya, belum menemukan alasannya, itu jangan menganggap nggak ada manfaatnya. Itu keterbatasan pengetahuan atau ilmu kita saja yang membatasi. Jadi bisa jadi ada hikmah besar yang masih tersembunyi, yang belum ditemukan oleh siapapun atau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum membukanya. Wa ma lahmul khinzir. Kenapa daging babi diharamkan? Fali anna ghada'ahu minal qadhar. Karena babi itu makanannya kotor. Betul. Itu dari sisi ilmiah ya.
Beda dengan hewan-hewan yang lain. Babi itu makanannya kotor-kotor dia mau, makanya dagingnya ya, bisa kotor juga karena memang makanannya itu kotor-kotor. Warna jasa makan najis-najis. Wayukul darulidhalika, maka babi itu menjadi kotor akibat dari makanan-makanannya itu. Waliat nafi yudoron, karena di dalam daging babi itu banyak madorotnya, banyak hal-hal yang merugikan. Fakot iktasyafa al-atibba, ilmu kedokteran itu menemukan bahwa anak khinzir yahmilu jarrathil syadidatal fatak, daging babi itu membawa jarrathil, itu bakteri-bakteri syadidatul fakti yang sangat mematikan. Jadi ada bakteri-bakteri yang mematikan di dalam daging babi, kalau kita nyebutnya dan cacing kita. Nah, memang di dalam ilmu kedokteran menemukan itu. Kamaan mutaqaddi lahmal khinziri yang nasibu min tibai ma yakun. Di samping itu, di samping yang sifatnya zahir itu kan bisa diteliti secara ilmiah, bisa diteliti melalui mikroskop atau mikroskop sekarang kita bisa melihat sesuatu yang sangat kecil. Itu ada kumannya, ada bakterinya, ya, ada cacing kita itu. Tapi di sisi lain, barang siapa memakan daging babi itu, maka akan mewarisi sifat-sifat babi. Itu yang Annal mutaghati, saya bacakan secara letterlek. Annal mutaghati, siapa yang makan min lahmil khinziri, daging babi, yang tasib, maka dia akan mendapatkan bagian min tibai ma yakulu, mendapatkan bagian dari sifat yang dimakannya. Jadi apapun yang kita makan itu bisa mempengaruhi sifat kita. Wal khinziru, dan babi itu fihi katsiran min at-tiba'il khabithah, itu mempunyai tabiat-tabiat jelek yang banyak sekali. Wa ashharuha, yang paling utama dari sifat jeleknya babi itu adalah adamul ghirah wal ifat. Adamul ghirah, tidak punya cemburu, wal ifati, dan ifat itu artinya menjaga diri. Dia tidak bisa menjaga. Ini pernah saya jelaskan dulu bahwa ayam jago dua ditaruh dalam kandang dan di situ ada satu betina, maka dua ayam jantan ini akan bertarung untuk mendapatkan betina itu. Kalau babi beda lagi tabiatnya. Jadi dia tidak bertarung tapi join. Itu babi itu pernah dibuktikan waktu Syekh Muhammad Abduh ditanya waktu dia di Prancis, ibarat ditanya tentang itu. Kalau orang kafir, orang non-muslim nanya kepada kita, terus kita jawab, kenapa orang Islam tidak boleh makan babi? Misalnya kita jawab, karena diharamkan dalam Al-Quran, diharamkan dalam teks-teks ajaran agama. Nah, orang kafir tidak bisa menerima. Ya, kita harus menjelaskan menurut bahasanya mereka. Ya, contohkan misalnya di situ ada ininya, apa namanya, ada bakterinya. Orang kafir, orang non-muslim masih bisa mendengar ilmu kedokteran modern atau ilmu sekarang ini bisa melakukan sterilisasi terhadap daging itu sehingga bebas dari cacing kita. Apakah menjadi halal? Nah, itu pertanyaan itu. Nah, jawab lagi dengan
Yang selanjutnya, barang siapa makan sesuatu maka dia akan mewarisi sifat-sifat dari yang dimakannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kita makannya baik, maka kita baik. Kalau kita makannya tidak baik, maka kita tidak baik. Makanya riba itu haram, karena riba itu kalau seandainya mata kita dibuka, mata batin kita dibuka, riba itu kotoran. Kalau seandainya kita melihat kotoran dan kita makan, itu bisa kita bayangkan apa yang terjadi dari tubuh kita, terutama roh kita, itu energinya negatif. Terus mau kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mencoba saja, walaupun mata batin kita tidak dibuka, tapi kita bisa menganalisis. Kita bayangkan bahwa riba atau sesuatu yang haram-haram itu sebetulnya kotoran. Apakah kita rela kotoran-kotoran itu kita masukkan ke dalam tubuh kita, terus akhirnya menyatu di dalam darah dan daging kita, dan kalau lama-kelamaan apa yang kita makan itu menjadi DNA kita. Makanya orang itu beda. Kalau ini orang di suatu belahan dunia tertentu dengan belahan dunia yang lain, itu dites DNA-nya, itu beda, dan tabiatnya beda. Makanya Nabi dalam Islam itu orang itu dianjurkan menikah itu dengan yang masih perawan. Itu kenapa? Salah satunya ilmu modern itu ternyata membuka bahwa seseorang yang sudah bergaul satu sama lain itu DNA-nya bisa menyatu, bisa mempengaruhi. Makanya di dalam Islam sampai ada iddah itu supaya ingin menghilangkan bekas dari orang yang sebelumnya. Itu tidak makan ya, padahal apalagi sesuatu yang kita makan itu hanya melalui interaksi. Makanya banyak yang bilang orang itu kalau sudah lama menikah itu menjadi diri. Itu karena DNA-nya satu sama lain juga saling mempengaruhi. Jadi interaksi kita itu akan mempengaruhi diri kita. Apalagi sesuatu yang kita konsumsi dan itu akan menjadi bagian dari darah dan daging kita itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat krusial sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jadi bagi tadi muasyarah akan menghirau tidak punya rasa cemburu, wal-ifah, dan kita bisa menjaga diri. Ifah itu artinya menjaga diri dari yang tidak baik. Kalau kita kebanyakan konsumsi, ya akan seperti itu kita sifat kita, dan apalagi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hasil istihad dari para ulama untuk mengetahui hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai dan juga babi. Yaqulu Syekhul Islam Syekh Qutb alaihi rahmatullah di tafsir Al-Bira. Menurut Syekh Qutb ini salah satu tokoh di dalam Islam. Tapi tokoh yang kalau kita bicara tentang pemikiran itu tokoh ekstrim. Jadi kalau orang-orang ekstrim itu mengambil sanad pemikirannya itu dari Syekh Qutb. Syekh Qutb itu punya tafsirnya besar, namanya Idhilalil Quran. Idhilalil Quran artinya di bawah bayang-bayang Al-Quran, di bawah ini seolah-olah ini Al-Quran ada bayangannya. Itu judul tafsirnya atau nama tafsirnya dari Syekh Qutb. Syekh Qutb itu dulunya penulis novelis juga. Terus ini dia itu menjadi tokoh di dalam
Al-Ikhwanul Muslimun. Kalau kita di Mesir, itu ada satu organisasi besar yang sudah dilarang oleh pemerintah. Ada agama ekstrim, itu namanya Al-Ikhwanul Muslimun. Salah satu tokohnya ini adalah saya tutup. Jadi kalau nanti ketemu dengan ajaran-ajaran yang ekstrim, itu bisa jadi ditarik ke belakang. Nanti dari pemikirannya saya tutup. Bisa jelaskan budaya ini. Bapak jangan hati-hati. Kitabnya diberi nanti Ma'arif Victorius. Itu kitab yang ada pembahasan tentang tauhid segala di dalam kitab itu. Ma'arif Victorius. Itu judul kitabnya. Kalau misalnya ketemu sama kitab itu ya dicerna dengan baik. Gak apa-apa kita belajar apapun dalam sana. Yang penting kita itu pertama ada gurunya. Yang kedua, belajar itu mengambil yang baik-baik. Itu namanya kalau nanti ketemu sama kitab-kitab misalnya tertentu ajarannya ditanyakan sama mereka. Saya tokoh ini saya tutup ini termasuk yang bahannya ekstrim. Jadi dalam Ikhwanul Muslimin ada dua buku. Ada buku yang namanya Bandawi, ada buku yang namanya buku. Kalau Bandawi berarti Hasan Bandawi. Kalau Kutubi berarti itu terahnya ininya garisnya saya tutup. Kutubi apa bedanya? Kalau Kutubi itu ekstrim, dia masuk ke dalam dunia politik dan ekstrim dan menggunakan cara-cara yang ekstrim juga dalam ini melakukan untuk mencapai tujuan. Kalau Bandawi itu lebih menekankan kepada awalnya organisasi non-muslim itu dalam lembaga dakwah. Ke belakang akhirnya masuk ke dalam dunia politik. Tapi di dalam perjalanan hidup Syekh Hasan Al-Banna, dia itu menyesali. Saya punya bukunya, ditulis oleh salah satu orang Ikhwanul Muslimin itu sendiri, dan saya pernah ketemu dengan penulisnya. Itu di akhir-akhir hayatnya Hasan Al-Banna itu menyadari kalau seandainya tahu seperti ini itu ternyata membawa Islam dalam dunia politik itu ternyata harus luar biasa ini yang effort yang harus dilakukan dan ternyata membuat bisa berdarah-darah. Kalau tahu seperti ini, sebaiknya organisasi ini dibawa kepada Asrul Maksurat dan sebagainya. Asrul Maksurat itu ketika masih di jalan dakwah. Jadi tidak harus berdarah-darah masuk di dalam dunia politik. Kalau kita membaca sejarah, silakan membaca sejarah Al-Ikhwanul Muslimun ini dibaca hanya bagus. Artinya kita mempelajari Islam tidak hanya hukum-hukumnya, tapi kita membaca dunia politiknya seperti apa dan bagaimana mencari jalan terbaik. Tujuan Islam sampai kepada umat Islam, tapi dengan jalan yang selamat, jalan yang baik, jalan yang damai. Tidak harus sampai berdarah-darah, tidak harus ekstrim. Tuh. Nah di dalam ini kembali lagi kepada ini saya tutup ini di dalam tafsirnya. Wal khinziru babi itu bidati munfirun bitab'in nadif al-tawil. Secara naluriah itu bisa ini membuat kita ini tidak ini tabiat kita itu tidak bisa menerimanya. Tabiat kita kalau kita yang masih normal itu tidak bisa menerimanya. Secara alamiah itu kita lihat itu menjijikan, tapi tetap saja Allah mengharamkannya. Terus
disebutkan di sini liyakshifa ilmun nas mundu ilmu anna ilahmihi wa damihi wa wa'ani yudatun syadidatul hukum. Baru belakangan ditemukan kata saya baru ditemukan belakangan. Jadi artinya penemuan adanya seperti cacing kita itu baru di zaman modern. Di zaman dulu itu tidak ada yang bisa melihat atau meneliti menemukan. Tapi diharamkannya itu sudah sejak dulu. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, melihat itu sebetulnya ya, tidak layak konsumsi. Kita enggak kalau bahasa Jawanya itu enggak orang polu, enggak sampai hati untuk memakannya. Nah, itu ternyata ketika Allah mengharapkan, itu ternyata di situ ada hikmah dan bakteri cacing kita itu baru ditemukan di belakangan. Ini sebenarnya memberi pelajaran kepada kita semua bahwa kalau ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan sesuatu, kalau kita tidak tahu kenapanya, itu jangan langsung menyimpulkan. Seperti ini contohnya seperti baru. Zaman sebelum modern tidak ada yang tahu kenapa ada atau diharamkan seperti ini, karena ternyata di dalamnya ada ad-dudat asy-syarithiyah wa huwa yudhiyatu amutatayyisah syadidatul khuturah yang amat sangat membahayakan manusia. Wa yaqulu al-ana qawmun. Saya Ali As-Sayis mengatakan, sekarang orang-orang mengatakan inna wasa'il at-tahdi al-hadithan faqad taqaddamat. Orang-orang banyak mengatakan bahwa cara memasak saat ini sudah sangat modern. Walam tahu hadit dan bahwa itu tidak masdaru fotorin. Karena cara memasak itu sudah bisa melakukan sterilisasi, kata alias saya. Maka bakteri-bakteri yang ada di dalam daging babi itu sudah tidak lagi membahayakan. Karena dari bisa disterilisasi sekarang ini. Lianna ibadataha mammunatun bil hararah aliyah allati wa firuha wasailu at-tahwil al-hadisah. Jadi kita itu sudah bisa membuat satu metodologi sterilisasi dengan panas yang tinggi sehingga bakteri itu pun mati. Wa yasahauna nas anna ilmahum wa ihtaja ila qulubin tawilah liyakshifa afatan wahidah. Jadi orang-orang mengatakan itu kan sudah steril, kenapa masih diharamkan? Nah, orang yang berkata seperti itu seolah-olah bahwa untuk mendapatkan satu bagian dari madarat daging babi saja untuk waktu yang sekian lama, itu baru mengungkap satu saja dari madarat diharamkannya babi. Bagaimana dengan madarat yang lain? Apakah memang sudah tidak ada yang lain? Tidak ada yang tahu, belum ada yang tahu. Makanya jadi ketika sudah langsung kita itu bisa dimatikan misalnya, tidak lantas menjadi mati. Jadi itu jelas sekali ya, kita ini menjadi pelajaran penting bahwa kalau kita mendapatkan hukum-hukum itu kalau tidak bisa mencari hikmahnya, jangan langsung kita menyimpulkan
bersadis. Yang terakhir di sini ulama bila bikin berilah sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, kan udah disembelih, kok masih haram gitu. Misalnya ada kerbau digunakan untuk sesajen, biasanya itu makannya diarah keliling atau dibawa ke laut itu. Ada di beberapa daerah yang sedekah bumi atau apa istilahnya itu menyembelih sapi, terus nanti kepalanya itu dibawa ke laut. Itu uhillah liwairillah, uhillah disembelih liwairillah bukan karena Allah, itu dagingnya haram. Jadi sudah disembelih tapi haram. Itu sama persis dengan kalau kita hidup di negara mayoritas non muslim. Saya misalnya tinggal di Bangkok, beli ayam yang ada di pasar-pasar ini, pasar-pasar di Bangkok itu kita tidak berani karena apa? Penyembelihnya bukan muslim. Berarti sembelihan itu tidak dilakukan dengan secara Islam. Ada orang yang tidak tahu hukum, dia mencoba untuk mengakali hukum. Jadi ada orang Indonesia, jadi dia itu kalau datang ke pasar minta si itunya penjualnya menyembelih di depan dia, tapi yang baca bismillah pembelinya. Ada yang mengakali seperti itu. Nanya ke saya waktu pengajian ini. Saya sedang ngisi pengajian di warga negara Indonesia. Pertanyaannya seperti itu, apakah boleh seperti itu? Coba jawabnya gimana? Jadi yang baca bismillah yang beli. Jadi minta disembelih di depan dia, yang beli tetap tukang ini yang jual ya, tapi yang baca bismillah yang membelinya. Kira-kira boleh nggak? Kira-kira aja. Susah kan pertanyaannya. Dan ternyata setelah saya baca literatur yang membuat halal atau tidaknya itu menyembelih. Yang membaca bismillah harus menyembelih. Jadi kalau orang muda, menurut kita yang Islam itu dianggap sebagai ini, yang kita kategorinya masuk dalam kategori kafir, karena dia menyembah kepada kalau dia bukan Islam itu disebut sebagai kafir. Tapi kalau di muktamar NU yang beberapa itu, ya supaya tidak menyakiti hati yang mendengarnya, kita disuruh untuk menghaluskan kata-kata menjadi manusia. Itu salah satu upaya saja. Ya, kita mengikuti silakan, tidak juga silakan. Tapi itu di muktamar NU yang disediakan itu ditenangi supaya kita untuk membangun kehidupan yang satu sama lain saling menghargai. Tidak usah terlalu vulgar menyebut orang langsung kafir, takutnya menyakiti. Itu tapi bahasa agama seperti itu. Kafir itu kalau disebut kafir dalam Al-Quran kafir. Tapi di dalam kehidupan muamalah itu kalau pakai caranya NU itu pakai cara Muslim. Nah ini tadi kembali kepada penyembelihan yang menjadikan halal atau tidak ya dari penyembelih itu. Kalau penyembelihnya orang kafir, orang non Muslim, sembelihannya juga tidak halal. Jadi jangan karena itu ayam di negara non Muslim terus kita makan. Jadi ini kecuali sembelihan ahli kita. Nah itu dijelaskan di dalam hukum agama kita. Kalau ahli kita itu sembelihannya halal, karena kita boleh memakan makanan yang disediakan oleh ahli kita. Berarti di situ dulu juga sembelihannya itu halal. Kalau agamanya
itu kalau dalam literatur fikih itu tidak masuk sebagai ahli kita, maka sembelihannya itu tidak tahu. Personalnya kita, kenapa sembelihannya tidak halal? Kan sudah disembelih, sudah memenuhi syarat seperti sembelihan dalam Islam. Kenapa masih diharamkan? Wa amma ma uhilla bihi li ghairillah. Sembelihan yang bukan disembelih karena Allah, fa huwa muharram la li'illatin fihi. Bukan karena yang disembelih itu bukan karena itu. Walakin litawajjuh bihi li ghairillah. Karena itu ditujukan bukan untuk Allah. Muharramun li'illatin ruhiyah. Diharamkannya itu li'illatin karena satu alasan ruhiyah yang sifatnya spiritual, sifatnya ruhiyah, jadi tidak fisik, yang non fisik yang membuat dia haram. Karena apa yang kita makan itu tidak hanya berakibat secara fisik, tapi berakibat juga secara non fisik. Itu yang penting. Kalau kita menghadap kepada Allah, itu yang menghadap tidak hanya fisik. Justru yang paling utama ketika kita sholat, memang fisik kita jelas yang menghadap kepada kita. Tapi yang justru kita harus tekan, harus kita pegang, itu adalah yang non fisik dari kita. Karena khusyuk itu, ini apa namanya, sukutul qalb, khusyuk itu. Kalau diamnya badan itu bukan khusyuk, namanya khudu. Jadi sholat itu harus dilakukan secara khusyuk dan khusyuk itu dari software-nya. Kalau khudu itu dari hardware-nya. Jadi dua-duanya, karena manusia itu adalah jasmani dan rohani. Nah, ketika kita makan, ternyata yang kita urus itu bukan cuma jasmani, tapi juga rohani. Jadi tadi juga secara jasmani itu berpengaruh secara ini bakteri-bakterinya tadi, tapi secara non fisik itu masalah tabiatnya. Li'illatil ruhiyah wa li salamatil qalbi, dan untuk menyelamatkan hati kita. Dan hati itu kan ini bergejolak. Sumbiyal qalbu litaqallubihi. Sumbiyal qalbu disebut dengan qalb. Hati itu bahasa Arabnya qalb. Litaqallubihi. Qalb itu ini artinya bolak-balik. Hati manusia itu bolak-balik, hari ini begini, besok begini. Bahkan tidak cuma hitungan hari, hitungan detik manusia itu jago. Makanya ada doa yang kalau tapi alat ini nggak ada yang juga yang kalau kualitas yang bolak-balikan hati. Tapi kalau tetapkan hatimu alat ini kan atas agama. Ini makanan yang tidak disembelih karena Allah ini bisa membahayakan hati. Akhirnya kecenderungan hati kita bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Itu makanan itu bisa berpengaruh seperti itu. Watuhara ruh, dan berakibat kepada kesucian ruh. Sholat itu disebut sebagai sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Karena sholat itu diterima oleh Rasulullah SAW. Perintahnya diterima saat Rasulullah melakukan mi'raj. Maka Rasulullah mengatakan sholat itu mi'rajul mu'min. Kita ini tidak bisa mi'raj seperti Rasulullah SAW. Tapi kita melakukan mi'raj itu melalui sholat. Kira-kira mi'raj yang dimaksud di sini, yang lebih dekat berarti masalah roh. Kita ini masih sholatnya mungkin sholat biasa. Kalau sudah levelnya sudah tinggi, itu ya rohnya, tingkat mi'rajnya pasti lebih tinggi daripada yang biasa. Tapi di situ adalah masalah roh. Makanya wudhu kita pernah menyampaikan yang batal itu dari kita dari jalan depan atau jalan belakang, tapi yang dibasuh adalah organ yang lain. Berarti itu menunjukkan bahwa wudhu
bermakna secara fisik saja. Fisiknya ya kita bersuci, tapi di saat yang sama sebetulnya dengan wudhu itu kita berbiarkan hadas. Hadas itu yang menghalangi roh untuk naik. Makanya wudhu itu berakibat atau berfungsi secara dohir dan juga berfungsi secara roh. Makanya kalau wudhu itu diresapi, ya, sejak kita membasuh tangan itu sudah meresapi. Karena wudhu itu di saat kita wudhu itu sedang menggugurkan dosa-dosa. Ketika kita membasuh tangan itu diresapi berapa banyak dosa yang saya hasilkan dari tangan. Kita membasuh muka, mata, berapa banyak dosa yang dihasilkan dari mata ini. Tetap basuh semua. Membasuh kepala, berapa banyak pikiran-pikiran kotor yang ada di kepala saya ini. Berapa banyak yang sudah saya gunakan dengan langkah untuk mendekati dosa-dosa yang masih ada. Artinya kalau kita meresapi ajaran dari wudhu itu, tidak hanya secara fisik, maka kita siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu meresapan itu harus seperti itu. Kalau di dalam kitab namanya Maraqil Budiyah. Maraqil Budiyah itu kitab kecil, tapi dia ringkasan dari ajaran-ajaran Imam Ghazali. Itu ada setiap misalnya basuh tangan, itu ada doanya, basuh muka, itu sambil kita basuh itu ada doa yang kita baca. Itu supaya kita benar-benar bisa membersihkan roh kita, mensucikan jasad sekaligus juga mensucikan roh. Itulah agama itu sudah itu. Jadi jangan kita melihat Islam itu hanya dari yang terlihat saja, tapi yang tidak terlihat juga harus kita lihat dengan mata hati. Wakhulusid dhamir. Jadi wakhulusid dhamir dan bersihnya dhamir itu jiwa yang bersih itu akan cenderung pada sesuatu yang positif. Jiwa yang kotor akan menarik kita kepada yang negatif. Itu. Ini sangat tasawuf di ajaran. Wahul hakum bin najasati al-matiyah wahul al-hakimiyah. Jadi yang disembelih kepada selain Allah itu disamakan dengan najis secara fisik. Jadi tadi ini sifatnya roh, tapi statusnya dia itu seolah-olah najis. Nah kalau ada kerbau tadi yang disembelih untuk sedekah bumi yang akan dipersembahkan untuk sesajen, itu menjadi haram secara ruhiah karena statusnya dia itu seperti najis. Najis gak mungkin kita makan. Najis itu nanti berpengaruh pada badan, tapi yang tidak disembelih oleh Allah itu akan berpengaruh pada ruh. Wa qad harasal Islam wa ayyakuna tawajjuh billahi wahdahu bila syarikin. Dan ajaran Islam itu menjelaskan atau menekankan bahwa ketika kita menghadap kepada Allah itu tidak boleh disebutkan, tidak boleh disebutkan. Kalau sudah syirik yang sesajen dan sebagainya, itu syiriknya kan tingkat tinggi, besar. Bahkan riya itu disebut sebagai syirik. Dan syirik khafi, kita melakukan sesuatu karena supaya pengen dilihat manusia, itu disebut dengan riya. Kalau kita tidak mau melakukan sesuatu karena nanti takut dianggap riya, itu syirik namanya, syirik khafi. Susah untuk beramal itu. Mau melakukan amalan karena pengen dilihat oleh manusia, itu disebut dengan riya. Riya itu kan dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat, pengen dilihat orang. Itu riya. Saya nggak mau sholat sunat di masjid, takut riya. Itu syirik jadinya, syirik kecil. Jadi dan ibadah itu nggak boleh ada riyanya dan tidak boleh ada syirik kecilnya itu. Kalau disebut riya itu umum, tapi kalau kita mau merinci itu bisa
ya garis mirip syirik. Contohnya itu realnya seperti itu bentuknya. Jadi kalau pengen dilihat orang, saya misalnya ada lelang sumbangan untuk Palestina, ya kan? Ini ada yang mau nyumbang untuk Palestina 1 miliar, kan keren kan? Nah, manusia, namanya juga manusia, bisa nggak kira-kira mengatakan 1 miliar di depan umum, nggak ada riaknya? Bisa. Makanya saya juga tidak ini kemarin waktu di sini ada ini dihentikan oleh Ustaz Nurdin. Kalau dilelang seperti itu akhirnya yang dapat dana sih ini, tapi si orang yang mengeluarkan dananya itu akhirnya tercampur sama ya, susah sekali untuk kita melihat ini. Yang lain juga saya nggak mau memperlihatkan, tidak mau mengatakan takut lihat ya. Itu berarti dia melakukan itu ada unsur manusia di dalamnya. Nah, ketika ada unsur manusia di dalamnya, itu menjadi syirik khafi, syirik yang lemah lembut, yang tidak terasa. Nah, kita selama amalan kita masih ada riaknya dan ada syirik khafinya itu tidak bisa naik, tidak bisa diterima karena masih ada kotorannya. Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah zat yang maha baik, yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Susah. Makanya kita itu kalau melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh, bisa jadi perbuatan yang kita anggap remeh, ternyata itulah yang justru baik. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari perbuatan kecil, tapi ternyata itu berpahala besar. Maka dalam Islam itu iman atau beradaan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan itu sedekah, itu Islam. Jadi misalnya kita ada jalannya itu rusak. Ini kalau ada orang malam-malam tidak lihat bisa kecelakaan, terus kita menutup jalan itu. Ya, biasa saja. Itu bisa jadi menjadi pahala yang luar biasa. Karena banyak orang yang terselamatkan jalan yang bolong itu. Dan kita melakukannya mungkin santai saja. Kalau santai nggak ada rasa, justru ikhlas. Kalau masih ada rasa, itu kadang-kadang kita entah kalau dilihat orang kita menjadi merasa hebat, kalau tidak dilihat orang, tidak dilihat. Susahnya begitu. Dan agama itu tidak hanya yang fisik, tapi yang ruhiyah seperti ini justru yang penting, itu yang harus kita selesai. Jadi ini hikmah dari persyariatan hukum. Jadi luasnya agama itu. Jadi ketika kita membahas satu bab, itu tidak bisa dipisahkan dari bab yang lain. Kita sedang membahas hukum syariat, tapi di saat yang sama ternyata kita membahas hukum yang namanya tasawuf. Membahas adalah yang sifatnya ruhiyah atau tasawuf. Jadi Islam itu ada 3 unsur: akidah, syariat, dan akhlak. Akidah itu berarti kita bersebut iman. Syariat itu berarti berkaitan dengan hukum. Saat yang sama Islam itu juga akhlak. Akhlak itu bisa akhlak diri kita sendiri, antara kita dengan diri kita sendiri, akhlak terhadap diri, akhlak terhadap sesama manusia, dan alam, dan akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu nanti ilmunya, ilmu tasawuf, ilmu akhlak dalam Islam itu nanti dibahas secara ilmu tasawuf. Dan kalau 3-tiganya ini kita nggak dapat, akidah, syariah, nggak boleh gitu. Nanti nggak boleh tutup jari. Jadi
tiga-tiganya itu harus ada di dalam diri kita, akidah, syariat, dan akhlak. Nah, kalau tiga-tiganya itu ada di dalam diri kita, itulah Islam. Kalau kita masih sebatas tasawuf saja, tapi syariahnya nggak ada, bukan Islam. Kalau hanya syariat saja, nggak ada akhlaknya, bukan Islam. Jadi Islam itu adalah tiga: Islam, iman, dan ihsan. Harus ada, menyatu di dalam diri kita, itulah Islam yang sejati. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang menambahi pertanyaan dari keluarga. Jadi itu luar dan dalam dari Islam harus kita ini kita pelajari, kita pegang sehingga di dalam kita berislam itu benar-benar untuk full fisik kafah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.